Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, kita pemuda-pemudi remaja boleh kembali datang ke rumah Tuhan saat ini untuk kita membalas cinta kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kita mulai ibadah kita sore hari ini, mari saya undang bangkit berdiri teman-teman. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita di hadapan-Nya. Sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kau Allah kami yang baik Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ini kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik ya selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Terima kasih sebab
Tuhan baik. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami. Oh, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu atas kami. Haleluya. Saat sore hari ini kami bawa korban syukur kami. Mari semuanya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bawa korban syukur kita di hadapannya. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Engkau baik Tuhan selamanya. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Amen. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur mudah-mudi remaja-Mu boleh ada di tempat ini. Kami boleh membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Biarlah kami boleh memuji Engkau. Memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Tanda kami mengucap syukur karena kedahsyatan-Mu, karena kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kasih Allah sungguh nyata dalam hidup kita. Kita pujikan pujian ini. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Haleluya. Engkau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, kami mau tetap setia. Engkau kan setia. Amin. Haleluya. Menjagaku selamanya. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri teman-teman. Seindahnya pelangi,
seterangnya mentari, tapi dia tetap yang terindah. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dia Allah yang setia. Namun kau kan setia, amin, haleluya, menjagaku selamanya. Katakan dengan iman, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Amin, terima kasih. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Serukan sekali lagi, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Amin, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Ini segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin, haleluya. Haleluya. Tetap bangkit berdiri teman-teman. Kita mau katakan dia Allah kita yang terbesar dan mulia. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau memuji Dia. Dengan segenap hati kita mau bernyanyi bagi Allah kita. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, angkat tanganku, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan bersama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Dengan suara kami mau bernyanyi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, haleluya. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, karena Dia Allah yang besar. Kau
terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari serukan bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua memujimu, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu, haleluya. Kami mau memuji Engkau selalu Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saya beri kesempatan pujian dari pemudinya untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Allah kita yang selalu setia menyayangi kehidupan kita. Dia Allah yang selalu ada, memegang kita, menuntun kita. Jangan pernah mau kita jalan sendirian. Tapi biar tangan kuat yang memegang kehidupan kita. Kita siapkan hati untuk firman Allah. Kembali saya undang bangkit berdiri. Kita punya tangan kuat yang selalu memegang. Tangan kuat yang selalu menuntun hidup kita. Haleluya. Kami perlu kasih. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kau selalu ada bagi kami Tuhan, bahkan saat kami sendirian. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Amin. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Pujikan sekali lagi dari awal. Saat kita sendiri, Dia senantiasa ada. Saat ku sendiri, tiada seorang pun, bahkan tidak ada yang memperhatikan kita. Kami percayalah Yesus ada bersama-sama hidup kita. Amin. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu
sekali lagi dengan iman. Tangan kuat, kita punya tangan kuat, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Kami perlu Engkau Yesus. Kami gak mau jalan sendiri Tuhan, tapi kami perlu tangan-Mu menuntun kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Abed berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika pemuda-pemudimu ada sampai hari ini Tuhan Yesus, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu, biarlah mujizat-Mu yang menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berita bagi kami. Biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga melakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau berkati lebih hari lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat petang bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat kita beribadah memuliakan nama Tuhan petang hari ini. Mari kita kembali belajar firman Allah dan saya akan melanjutkan pembahasan bagian yang terakhir tentang kehidupan Kaleb. Ya, kita buka dalam Yosua pasal 14 ayat 9 sampai 12. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. Yosua pasal 14 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb dan Yosua ini adalah besti.
kedua orang ini adalah teman baik. Walaupun kalau kita melihat dalam Bilangan pasal 13, 12, 13 dan seterusnya, kedua orang ini berasal dari suku yang berbeda. Kaleb dari suku Yehuda dan Yosua dari suku Yehuda dan Kaleb dari suku Efraim. Dan suku-suku ini memiliki anggota yang banyak. Tuhan memilih 12 pengintai mewakili satu setiap suku untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi sebelumnya saya percaya dan saya yakin Kaleb dan Yosua belum pernah bertemu. Karena berbeda suku di sekian juta masyarakat Israel. Namun setelah mereka bertemu menjadi satu kelompok dalam 12 pengintai, maka Kaleb dan Yosua ini menjadi teman. Waktu itu Yosua sebagai abdi Musa, sebagai pengerjanya Musa, dan Kaleb orang lain. Namun akhirnya mereka berteman, mereka bersahabat. Dan kita mau belajar dari pertemanan Kaleb dan Yosua. Pertemanan Kaleb dan Yosua adalah pertemanan yang setiap perkataannya, pembicaraannya tentang Tuhan. Bagaimana pertemanan saya dan saudara? Apakah yang kita bicarakan tentang kebaikan Tuhan atau kemurahan Tuhan atau yang lain sebagainya? Kalau pembicaraannya mengenai hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang mampu meningkatkan kualitas hidup kita, saya rasa itu tidak masalah. Tetapi kalau dalam pembicaraan, dalam pergaulan dengan teman kita menjurus ke arah yang negatif, kita harus punya filter, kita harus punya penyaring. Sebab anak-anak muda mengalami kerusakan moral dalam hidupnya itu karena teman dekat. Bukan dari orang tua, tetapi teman dekat yang bisa membawa kepada kerusakan. Kaleb dan Yosua selalu berbicara tentang Tuhan, tentang firman-Nya, tentang hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Taurat. Dan kedua orang ini berpegang teguh pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita lihat 10 pengintai yang lain, itu teman-teman yang toksik. Dan kita tidak bisa menghindari itu. Pasti dalam persahabatan kita, dalam pertemanan Kaleb dan Yosua pun juga ada teman-teman yang sekerja, teman-teman yang sama-sama bekerja, yang sama-sama berjuang, yang sama-sama disuruh Tuhan pun juga ada yang toksik. Tetapi kita tidak perlu menerima toksik itu atau menjadi sama dengan teman yang toksik. Toksik itu apa sih? Racun toh. Tapi kita bisa menjadi teman yang memberikan penawarnya. Mani piro awakmu toksik nang aku. Kita tidak bisa menghindari teman-teman yang toksik, tapi kita bisa untuk tidak menjadi sama dengan mereka. Dan ketika 10 pengintai berkata, aduh itu berat sekali tantangannya, aduh itu banyak musuh, aduh banyak orang yang tinggi-tinggi perawakannya, raksasa-raksasa kita ini belalang. Tapi karena besti Yosua dan Kaleb selalu berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang akan janji-janji Tuhan, mereka berdua menjadi penawar. Tidak.
kita akan maju dan merebut tanah itu. Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan pasti menyertai. Walaupun kita melihat efeknya jauh lebih banyak mereka yang toksik. Memberikan pengaruh yang lebih banyak teman-teman yang toksik. Tapi kenapa Kaleb dan Yosua bisa berdiri teguh? Tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Karena dalam pertemanan, dalam persahabatannya, mereka berdua tetap memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Tetap memegang teguh prinsip hidup yang benar. Sekali lagi kita tidak akan bisa menghindari yang namanya teman-teman yang toksik atau membawa kita kepada arah yang salah. Tapi kita bisa untuk tidak menjadi sama dengan mereka dan kita bisa menjadi berkat buat mereka. Sehingga kita bisa menunjukkan kualitas hidup kekristenan yang menjadi garam dan terang dunia. Yang justru kita memberikan pengaruh, memberikan rasa bukan kita yang dipengaruhi. Tapi kita bisa memberikan pengaruh dan rasa. Kita tidak harus sama-sama rusaknya dengan mereka kok. Kita harus memiliki sebagai anak-anak muda, harus memiliki kualitas hidup yang berbeda sejak muda. Amsal katakan didiklah orang muda sesuai dengan jalan kebenaran. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saya percaya didikan firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, teguran dan nasihat-nasihat yang baik itu tidak akan pernah sia-sia. Pasti membuahkan hasil. Pasti membuahkan buah yang baik, yang benar. Bahkan kita tinggal di lingkungan yang bengkok dan sesat hatinya, kita tidak harus bengkok dan sesat hati juga. Kita tetap berjalan lurus. Bertemanlah dengan siapapun. Terlebih lagi bertemanlah dengan orang yang cinta Tuhan. Saya percaya kita dapat menemukan itu kok. Jangan berpikir, sulit, aku cari orang yang setia kepada Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Sulit aku carinya. Pasti kita akan menemukannya. Pasti kita akan mendapatkannya. Ya, Kaleb dan Yosua ini sebagai contoh pertemanan yang luar biasa, persahabatan yang luar biasa. Bagaimana mereka mendasari persahabatannya dengan hidup takut akan Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Korintus, nanti kita kembali lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Atau kalau dalam terjemahan lama, janganlah kamu mau disesatkan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi engkau boleh berteman dengan siapa saja. Tapi engkau anak-anak muda di tempat ini harus punya penyaring. Sehingga pergaulan kita tidak salah langkah, tidak salah arah. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita sudah memiliki habit yang baik, memiliki kebiasaan yang baik, lifestyle yang baik. Tetapi ketika kita salah pergaulan, maka kebiasaan yang baik itu pasti akan rusak. Pergaulan yang buruk, pergaulan yang berdosa,
Pergaulan yang tidak sesuai dengan firman Allah akan merusakkan segala kebiasaan yang baik yang telah kita bangun selama ini. Tetapi ya, pergaulan yang baik bisa juga merusakkan kebiasaan yang buruk. Ngerti ya? Pergaulan yang baik bisa merusakkan pergaulan yang buruk. Artinya pergaulan yang baik bisa membawa pergaulan yang buruk kepada ke arah yang lebih baik. Tinggal pilih mau yang mana, saudara. Ya. Sekali lagi, banyak anak-anak muda memiliki pergaulan yang buruk. Itu disebabkan karena pertemanan, karena persahabatan. Amsal mengatakan kalau engkau bergaul dengan seorang pemarah, engkau akan menjadi sama dengan dia. Kalau engkau bergaul dengan seorang yang pemfitnah, pencemooh, engkau akan menjadi sama dengan mereka. Suka omong kotor, suka ngumpat-ngumpat, engkau akan menjadi sama dengan mereka. Jadi sekarang saya mau ambil kesimpulan pemuda remaja bahwa pergaulan dunia nyata dan pergaulan dunia maya itu sama-sama jahat. Sama-sama jahat. Kalau kita tidak bisa menetralisirnya, memilah-milahnya dan mengambil mana yang baik, mana yang benar. Ada yang suka main game ngumpat-ngumpat? Itu di mana? Di dunia nyata atau dunia maya? Maya tuh. Oh, kebun binatang A keluar. Hati-hati. Ada yang pakai slot. Apa sih slot itu? Itu lo ganjeli lawang itu lo. Judi. Oh bintang semua. Aku ngomong ini karena gak melok, mek delok tok di mana-mana di berita dan lain sebagainya. Ya. Memang ada game yang menghasilkan uang, gak apa-apa. Saudara tahu Angli ya, masih ingat Angli? Kemarin dia juara 1 Mobile Legends sekota Mobagu sana. Keren nggak? Keren. Tapi dia cerita kepada saya. Dia sekarang dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah di ibadah pemuda remaja sinode gerejanya. Keren, dapat sertifikat, dapat uang banyak. Main game. Tapi dia tidak melalaikan pekerjaannya, dia tidak melalaikan ibadahnya. Saya kalau komunikasian selalu saya ingatkan, tetap beribadah, tetap membaca firman. Apa yang kamu telah terima didikan selama di pastori di tempat ini lakukan. Dia selalu menjawab, iya Kak Angga, saya tetap beribadah, saya tetap membaca firman. Jangan merokok kamu, enggak. Jangan mabuk, enggak. Kalau sampai ketahuan kamu ngerokok, tak tutup harus sepatu kamu. Pacarnya yang keren, saudara. Ketika tahu dia enggak merokok, pacarnya heran. Ngasih rokok ke dia. Aku tuh lihat kamu itu aneh, pemuda-pemuda di sini tuh semua merokok, oh kamu enggak merokok. Ngerokok oh biar lebih gentle. Aku saya diceritani tertawa, saudara. Ini pacarmu ini enggak bersyukur dari 5% seluruh penduduk Indonesia enggak merokok, malah enggak bersyukur, malah nawari pacarnya untuk rokokan. Lah aneh. Dia tertawa. Itu pemudinya mana? GPDI, oh Tuhan Yesus. Ya saudara, hati-hati. Pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Kita kembali lagi ke dalam Yosua tadi ya. Perkataan ayat-ayat yang kita baca ini adalah perkataan pembicaraan secara bebas. Percakapan biasa antara Kaleb dan Yosua. Waktu itu Yosua sudah jadi pemimpin bangsa Israel. Kedudukannya jauh lebih tinggi. Tapi kita melihat sama sekali nggak ada gap, saudara. Saya mau kita di sini seperti itu, nggak ada gap. Ya, oh dia pemimpin rohani. Waduh, sungkan aku. Kita lihat contoh ini loh, nggak ada gap. Yosua bisa dikatakan pemimpin Israel, dia gembala. Kaleb ini jemaat biasa, orang biasa. Tapi kita lihat percakapan biasa, sama sekali nggak ada kerenggangan, sama sekali nggak ada gap, nggak ada jarak, bebas. Kaleb berkata, Yosua, kamu tahu toh, Musa berjanji akan memberikan tanah ini. Karena itu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepadaku. Waktu itu umurku sudah 40 tahun. Sekarang sudah 85 tahun, 45 tahun sudah berjalan waktunya. Dan saatnya itu tanah menjadi milikku. Percakapan biasa. Lihat yang dipercakapkan, kamu tahu toh Yosua firman Tuhan. Kamu tahu toh Yosua janji Tuhan. Ayo setiap kita di sini yang bergaul perkatakan, kamu tahu toh firman Tuhan. Betapa pentingnya kita tahu firman Tuhan. Lebih dari itu kita mengerti. Kalau kita sekedar tahu firman Tuhan, kita jadi ahli Taurat. Tapi kalau kita mengerti, kita bisa memahami apa maksud firman Tuhan. Selain Kaleb, kamu tahu toh firman Tuhan, lihat pembicaraannya. Selalu tentang firman. Yang sudah punya pacar, apa yang kau bicarakan? Nanti menikah ya, kita bikin pesta semeriah ini. Nanti ada kembang apinya sampai kebakaran seperti di luar negeri sana. Kita bikin mewah yang besar, pesta yang mewah yang besar ya, budgetnya 1M, 2M. Undangannya pejabat-pejabat. Saya jangan lupa diundang ya yang sudah mau menikah. Nanti kita bulan madu di atas awan yang ceplok ya bah. Atau dalam hubungan pacaran yang kita bahas tentang Tuhan. Kita mau ya dalam hubungan ini Tuhan benar-benar terlibat. Jangan sampai kita berbuat dosa, berbuat cemar. Pokoknya dalam pacaran kita firman Tuhan, doa dan persekutuan itu yang harus kita utamakan. Mulai menikah tuh kok no BMB yo, becak merah warnanya atau Mercy Kill. Atau tentang Tuhan. Dalam pertemanan sesama Kristen pun juga sama, kita mau belajar bahwa Tuhan yang kita percakapkan, firman Tuhan yang kita percakapkan. Ingatlah selalu akan perkataan Tuhan. Ingatlah selalu akan firman Allah. Otak kita yang kecil ini nggak mungkin akan menghafalkan 1.700 lembar Alkitab. Tapi kita punya Roh Kudus, guru besar kita, yang akan mengingatkan tentang segala sesuatu akan firman Tuhan. Usia 40 tahun, Kaleb dengar firman. 45 tahun kemudian, dia masih ingat firman yang diucapkan Tuhan melalui perantaraan Musa.
Belum ada papirus, belum ada kertas, belum ada tulisan. Kita pulang dari gereja, apa mang firmani? Mbuh ya. Ini 45 tahun saudara. Dan Kaleb tetap mengingatnya. Makanya saya sangat meyakini apa yang terjadi dalam Kaleb itu terjadi dalam hidup kita. Kaleb berkata, dulu aku keluar masuk masih kuat. Sekarang pun usia 85 tahun aku keluar masuk pun juga masih kuat. Firman Tuhan itu bukan hanya menguatkan roh kita. Tapi entah saudara mau percaya atau tidak. Tetapi saya percaya dan mengajak kita percaya. Bahwa firman Tuhan juga sanggup memberikan kekuatan secara fisik. Kekuatan secara tubuh. Kaleb mengalami hal itu karena dia mengingat firman Tuhan. Mengingat janji Tuhan yang pernah dia ucapkan. Kekuatannya tidak berkurang. Fisiknya tidak berkurang. Imannya tidak berkurang. Keteguhan hatinya akan Tuhan tidak berkurang. Musa pun juga memberikan penilaian sebab sampai sekarang hai Kaleb, engkau tetap setia mengikuti Tuhan Allahmu. Jadi kepercayaan, keyakinan kita akan janji dan firman Tuhan akan membuat kita terus berdiri teguh. Tidak tergoyahkan, tidak terkalahkan, tidak hancur, tidak remuk. Karena firman dan janjinya menjaga kita. Yang penting percaya. Yang penting setia pada Tuhan. Kurun waktu yang lama 45 tahun dia menanti janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Sekalipun Kaleb harus melewati berbagai macam tantangan. Kaleb harus melewati berbagai macam duka cita dan kesedihan. Saya percaya ketika seluruh generasi pertama, seharusnya generasinya Kaleb dan Yosua lah yang berhak masuk tanah perjanjian. Namun mereka dibinasakan Tuhan, mayat mereka berhantaran di padang gurun. Apakah Kaleb dan Yosua tidak duka cita? Pasti duka cita. Pasti bersedih. Menghadapi pergumulan sama dengan kita. Dalam menantikan janji Tuhan digenapi ada kalanya kita alami pergumulan, alami tantangan, alami pencobaan, alami tekanan. Tapi kalau sampai pada titik seperti Kaleb, pada waktunya dia terima janji itu. Dan Yosua memberkati Kaleb, ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ketika Yosua memberkati Kaleb, apakah Hebron sudah dimilikinya? Belum. Kaleb akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena kita membaca ayat yang ke-12, masih ada banyak orang enak. Masih ada banyak orang-orang yang besar. Kota-kota yang berkubu, raksasa-raksasa di Hebron. Nah, itu tantangan berikutnya yang dihadapi Kaleb. Tapi Kaleb tetap memiliki keyakinan bahwa mungkin Tuhan menyertai aku. Sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan sudah berjanji, kamu masuk ke Hebron, kamu akan berperang. Tetapi itu tetap menjadi milik kepunyaanmu.
Tuhan sendiri yang menghalau. Kaleb ketika menerima janji Tuhan, dia bisa dikatakan belum bersenang-senang. Karena dia harus menghadapi orang-orang yang tinggal di Hebron. Tapi keyakinan akan penyertaan, pertolongan, dan pembelaan Tuhan yang membuat Kaleb yakin untuk maju. Dalam kita menerima janji Tuhan, kita juga akan sama, mengalami tantangan. Tetapi kita meyakini janji Tuhan, firman Tuhan bahwa itu pasti tergenapi. Tantangan model apapun, Tuhan akan memberi kita kemenangan. Amin. Haleluya. Tantangan anak-anak muda semakin berat. Dan Tuhan mau generasi muda di tempat ini benar-benar berdiri teguh dalam firman Tuhan. Milikilah pergaulan yang baik. Berikan pengaruh, berikan rasa. Biar kehadiran kita memberikan suasana yang baru. Ketika pertama kali Fir'aun melihat Yusuf yang dikeluarkan dari tutupan penjara, Fir'aun belum pernah melihat Yusuf sama sekali. Ketika dia baru pertama kali melihat Yusuf, apa komentar Fir'aun? Belum pernah berbicara. Fir'aun hanya mendengar cerita saja dari bawahan-bawahannya. Itulah ada seorang bernama Yusuf di penjara. Dia pandai menerangkan mimpi. Fir'aun sama sekali belum pernah melihat dengan matanya. Fir'aun belum pernah bertemu model Yusuf fisiknya kaya apa. Belum juga pernah bercakap-cakap. Tapi ketika pertama kali Yusuf muncul di depan Fir'aun, Fir'aun memberikan komentar. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan orang seperti dia? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Biar ketika engkau muncul, mungkin ada sekolah baru muncul. Jadi siswa baru di sekolah yang baru. Atau kita mungkin orang baru stok lama. Tapi teman-temanmu yang baru bisa melihat dengan kehadiran kita. Mereka nyaman, mereka tenang, mereka sukacita, mereka mengalami suasana yang berbeda karena ada roh Allah dalam hidup kita. Maka dari itu penuhlah dengan Roh Kudus. Masuk dalam pimpinannya. Ya. Masuk dalam pimpinannya. Penuh dengan Roh Kudus. Pertama kali orang melihat kita, melihat sesuatu yang lain, bukan diri kita, melainkan benar-benar Tuhan yang nyata melalui diri kita, saudara. Tantangan apapun hadapi, Tuhan bersama dengan kita. Ya. Ayat 14 bagian B, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Mungkin kita bertanya, aku sudah ikut pergaulan yang buruk, aku sudah tercemar dengan berbagai macam dosa, apakah bisa aku dipulihkan, apakah bisa aku kembali? Mari kita lihat ayat yang terakhir kembali dalam 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 34, bagian A. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat
berdosa lagi. Masih ada waktu. Puji Tuhan kalau kita sadar. Puji Tuhan kalau kita mengakui bahwa Tuhan, aku sudah ikut pergaulan yang buruk. Aku sudah melakukan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau masih ada rasa sadar seperti itu masih bagus. Tinggal kita kembali. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saya ulangi tentang khotbah anak bungsu. Ketika dia sudah tinggalkan rumah bapaknya, dia habis-habisan. Sampai dia bermohon, berikan aku itu makanan babi. Tapi sama sekali dia enggak mendapatkannya. Dia sadar betapa enaknya di rumah Bapakku. Betapa enaknya pelayan-pelayan Bapakku. Betapa banyaknya makanan dan hidangan yang disediakan, betapa nikmatnya. Dia sadar. Dan sekarang aku mau balik. Entah Bapakku terima atau enggak. Yang penting aku sudah sadar dan aku balik dulu. Aku mau berkata, aku sudah berdosa kepada Bapa dan surga. Aku enggak layak disebut anak Bapa, jadikan aku pembantumu. Itu harapannya dia. Tapi ketika dia perjalanan, Bapaknya lihat sangat di luar ekspektasinya. Sangat di luar perkiraannya. Bapaknya lari, dia peluk. Ngomong ke pelayannya, sediakan makanan yang terbaik. Sediakan sepatu, sediakan baju, sediakan hidangan yang lezat. Anakku yang telah mati dan hidup kembali. Anakku yang telah hilang sekarang kembali. Kadang-kala ketika kita sadar dan kembali kepada Tuhan, kita berkata enggak layak Tuhan. Wis terserah Tuhan mau jadikan apa. Mbosing buruk pokoknya aku kembali. Akan sangat di luar perkiraan dan dugaan kita. Bahwa dia terima kita apa adanya. Bahkan dia siap memulihkan kita jauh lebih baik dari keadaan kita sebelumnya. Ya, miliki pertemanan yang baik, remembering the word of the God, perkataan Tuhan dan janji-janjinya. Mulai perkatakan firman Tuhan dalam keseharian kita. Milikilah circle pergaulan yang baik. Sama seperti Kaleb dan Yosua, saya merenungkan ayat ini, enaknya bergaul seperti itu. Mas Yosua sudah jadi pimpinan, mereka berdua duduk bersama. Mungkin kalau ada Starbucks waktu itu dia akan Starbucks tanpa rokok, tanpa minuman keras. Mereka akan ngobrol sambil menikmati roti atau duduk di warung santai. Berbicara tentang janji Tuhan, firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Ngomong tentang kebaikan Tuhan tidak harus atau tidak hanya di gereja. Saat kita duduk, makan di kantin, makan bakso, bicarakan tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya Tuhan tolong kita. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku sepenuhnya. Haleluya. Dekat akan kasih-Nya.
dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat lupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Haleluya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita mau belajar dekat dan mendekat kepada Allah, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Jangan pernah merasa diri kita tertolak, atau tidak ada yang menerima kita, atau tidak ada yang mempedulikan, memperhatikan kita, atau bagaimanapun keadaan kita saat ini, betapa buruk, betapa kotor, betapa rusaknya kita. Dia terima kita apa adanya saat kita dekat pada kasih-Nya sampai ke dalaman hatiku. Haleluya. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Haleluya. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang kami tahu, Kau mengenal hati kami. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua, bahkan yang terdekat pun sekalipun. Tuhan, inilah yang
Haleluya. Haleluya, haleluya. Mungkin saat ini tidak ada yang mengerti tentang kehidupan kita. Bahkan orang yang kita anggap yang sangat terdekat sekalipun, dia tidak mengetahui kita. Dia tidak mengetahui pergumulan kita. Dia tidak mengetahui problem masalah kita. Tapi ada pribadi yang mengerti setiap hidup kita. Maka dari itu jangan ragu sejak muda, percayakan hidupmu pada Yesus. Dia Tuhan yang bisa. Dia Tuhan yang benar-benar bisa untuk kita percayai dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara Rio berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali, kita mau berikan korban persembahan. Kita angkat satu pujian yang itu tak terbayang kebesaranmu itu ya, dan tak terbanding perbuatanmu Tuhan. Tak terbayang. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah kuserahkan rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, Tuhan memberkati pengumuman gereja besok pagi pada sekolah minggu dan lanjut ibadah raya siang. 8:30 memakai baju batik. Selasa persekutuan doa pemuda remaja. Terima kasih untuk setiap kedatangan kita bersama. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan. Kita mau terus maju, memenangkan jiwa-jiwa muda bagi Yesus. Maka dari itu mulai sekarang berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa muda. Ya, anak-anak remaja, supaya mereka beroleh keselamatan, mereka beroleh kasih Tuhan. Sebab kita bisa menemukan di mana-mana banyak generasi muda kita yang sudah rusak. Ya. Para bocil-bocil sudah merokok dan lain sebagainya.
Apakah kita nggak ada hati buat mereka? Kita bisa melakukannya dalam setiap doa-doa kita. Ya Tuhan, tolong kita senantiasa. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Haleluya. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Saya rindu kita angkat pujian ini. Tak kusangka sejak dulu Dia menunggu hidup kita. Maka dari itu datang kepada Dia, kembali kepada Dia. Dia terima kita apa adanya. Baru ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Jaga kami terus dalam setiap hadirat-Mu, di dalam masa-masa perjalanan hidup kami, sejak kami usia muda sampai seberapa lama Tuhan percayakan kami hidup di muka bumi ini. Tuhan menjaga generasi muda di tempat ini dengan darah-Mu. Roh Kudus dan firman Allah menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Biar kehadiran kami, keberadaan kami, pertemanan kami diberkati oleh Tuhan melalui hidup kami. Masih ada banyak generasi muda yang terhilang. Kami berdoa, selamatkan mereka melalui hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami yang telah hadir pada malam hari ini, memakai setiap generasi muda menjadi alat kemuliaan-Mu. Ibadah yang Tuhan sudah berkati dan Tuhan sudah pimpin, kami kembalikan seutuhnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi pergumulan, kerinduan, harapan, cita-cita masa depan kami taruh di dalam tangan Tuhan yang kuat, di dalam Yesus Kristus yang membuat berhasil atas segala sesuatunya. Kemuliaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan, nama-Mu dipermuliakan. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar tibakan di rumah dengan segala selamat. Esok hari kami dapat kembali datang di rumah-Mu bersama-sama bersekutu beribadah, meninggikan dan menikmati hadirat-Mu ya Yesus. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa sampai kesudahan segala sesuatu. Tuhan datang yang kedua kali.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.